Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk mengisi hari kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mengkaji masalah fikih. Fikih itu adalah suatu ilmu yang sangat kita perlukan, karena ibadah sehari-hari yang kita lakukan seperti berwudu, sholat, dan lain sebagainya itu tidak terlepas daripada kajian ilmu fikih. Tatkala kita beribadah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang dituntun kita oleh ilmu fikih, maka ibadah itu akan dihukumi adalah ibadah yang sah dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala ibadah itu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan ilmu fikih, maka ibadah itu adalah nantinya akan dihukumi sebagai suatu ibadah yang tidak sah. Maka ibadah itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil seperti berwudu. Dalam bab berwudu nanti atau bab sholat, maka banyak hukum-hukum fikih yang mengatur tata cara kita mengerjakan ibadah wudu dan sholat itu. Tatkala sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ilmu fikih itu, maka ibadah itu dihukumi sah. Maka kita sebagai umat muslim wajib mempelajari ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah ilmu hal yang setiap hari, setiap saat kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya itu baik, menjadi hamba yang baik, maka yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pemahaman pada ilmu agama, terutama sekali ilmu fikih. Alhamdulillah, sekarang kita akan mulai membahas tentang air. Ya, kitab dasar yang kita gunakan adalah kitab Matnul Ghoyah, Matan Ghoyah wa Takrib. Maka di sini bab yang pertama kali dimulai adalah dengan bab taharah, ai kitabut taharati. Kitab yang membahas tentang bersuci. Ya, sebelum kita melakukan ibadah sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berwudu, maka kita harus pelajari tentang wasailut taharah. Perantara kita bertaharah itu adalah diantaranya air. Terutama sekali berwudu ini kita menggunakan air.
maka wajib kita pelajari tentang air itu. Ya. Mana air yang bisa digunakan berwudu, mana yang tidak bisa. Nah, itu kita harus tahu. Macam-macam air. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Al-miyahu, air-air yang boleh atau yang bisa kita gunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Mana dia yang 7 itu? Yang pertama, ma'us samai, yaitu air langit. Maksudnya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Maka dengan air hujan itu bisa kita bersuci. Misalkan ada hujan deras, ya hujan deras, kemudian hujan itu jatuh di atas atap rumah kita, ya kemudian bisa kita gunakan dia berwudu karena dia termasuk air suci. Kedua, wama'ul bahri, air laut. Nah, air laut itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wama'un nahri, yaitu air sungai. Nah, air sungai ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat, wama'ul bi'ri, air sumur. Nah, yang bisa kita gunakan bersuci adalah air sumur. Yang kelima, wama'ul aini, air mata air. Nah, misalkan ada di suatu tempat ada air itu keluar dari tanah. Nah, itu mata air itu bisa digunakan bersuci, atau di pegunungan keluar mata air itu boleh kita gunakan bersuci. Wama'us salji, nah air salju. Air salju itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya. Air salju itu kan es yang kecil-kecil itu ya. Es yang kecil-kecil salju sudah. Kemudian wama'ul barodi, air embun. Air embun itu bisa digunakan bersuci. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan air barot itu adalah bukan air embun, tapi semeton air salju. Nah, kalau salju itu dia lembut, kalau ini barot ini adalah air es yang agak kecil-kecil. Nah, lebih besar daripada salju, potongannya kecil-kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan air barot. Nah, ma'ul barodi. Sebagian menafsirkan sebagai air salju, bukan air salju, air embun. Tapi sebagian ulama menafsirkan air barot itu adalah air es yang agak ukuran besar-besar. Pokoknya lebih besar sedikit daripada salju. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 hukum. Hukum air itu ada 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama adalah namanya air tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama air tahir mutahhir. Ya, tahir mutahhir ini inilah yang kita bisa gunakan bersuci karena dia disebut air mutlak, air yang benar-benar masih murni yang bisa kita gunakan bersuci. Mana dia air mutlak? Yang 7 jenis air tadi yang sudah disebutkan. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air es, ya, atau air embun. Ini yang 7 air ini bisa digunakan bersuci. Apakah itu untuk berwudu atau untuk mandi wajib, itu bisa. Yang pertama air suci, mensucikan. Air itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun.
Yang kedua adalah jenisnya air suci mensucikan, makruhun, makruh digunakan. Artinya sebaiknya jangan digunakan untuk bersuci. Ini aneh. Ada air suci mensucikan, inilah air mutlak. Suci air itu bisa digunakan bersuci. Maka inilah yang kita gunakan untuk berwudu dan mandi dan lain sebagainya. Yang kedua jenisnya adalah air suci mensucikan, bisa dipakai bersuci, tapi makruh digunakan. Makruh artinya ya sebaiknya dihindari. Mana dia? Wa huwal ma'ul musyammas, disebut dengan air musyammas. Nah, itu jenis yang kedua. Yang pertama itu air mutlak, yang kedua air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang ditaruh di bejana besi, ya, bejananya atau wadah air itu adalah besi, kemudian dia dipanasi oleh terik matahari. Nah, sehingga air itu menjadi panas, maka makruh digunakan. Kalau wadahnya plastik bagaimana? Boleh. Nah, ini dikhususkan bagi air yang wadahnya adalah besi, karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu akan menimbulkan suatu penyakit. Tatkala air itu ditampung oleh besi, kemudian kena oleh terik sinar matahari, maka nanti akan bereaksi besi dan air akan bereaksi sehingga mengeluarkan zat yang bisa menyebabkan penyakit belang, katanya ulama, penyakit baros, sehingga makruh digunakan untuk kulit, untuk badan. Tapi bagaimana kalau untuk cuci baju? Misalkan ada air pakai penampung air terbuat dari besi, khusus besi, terbuat dari besi, kemudian itu digunakan nyuci baju. Bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak masalah kata Imam Nawawi. Makruhnya itu adalah khusus untuk badan, pakai wudu, cuci muka. Nah, itu untuk berwudu, untuk bersuci, maka itu makruh. Kemudian jenis air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyir. Nah, yang ketiga yaitu ada jenis air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Suci tidak mensucikan. Ya, yang pertama suci mensucikan itu air mutlak. Kemudian yang kedua suci mensucikan tapi makruh kita gunakan untuk bersuci. Mana dia? Air musyammas yang tadi. Kemudian jenis air yang ketiga yaitu suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Nah, itu. Mana dia? Dua. Yang pertama namanya air musta'mal, air yang sudah digunakan. Kemudian yang kedua air mutaghayyir. Mana maksudnya air mutaghayyir? Air yang sudah berubah. Nah, sudah berubah, zat air itu sudah berubah sehingga tidak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau diminum bisa, tidak masalah digunakan untuk minum. Dia berubahnya karena apa? Bimukhalatahu minat tahirat, karena bercampur dengan zat yang suci. Nah, nanti kita akan jelaskan mana yang dimaksud dengan air musta'mal, air mutaghayyir, karena ini yang penjelasannya akan panjang. Kita bahas air musta'mal dan air mutaghayyir. Nah, ini. Kemudian yang keempat, jenis airnya adalah air apa? Wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasah wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyar wal kullatani 500 ritlin bagdadiyin takriban fil asah. Nah, jenis air yang keempat yaitu ma'un najisun, air najis.
Ya, atau air mutanajis. Air najis yaitu air yang dijatuhi di dalam air itu jatuh najis. Nah, najis, jatuh najis ke dalam air itu. Sementara air yang dijatuhi oleh najis itu kurang dari 2 kullah istilahnya. Ada istilah 2 kullah. Atau dia 2 kullah tapi dengan sebab najis itu berubah air itu. Ya. Berapa ukuran 2 kullah itu? Ulama menyebutkan sekitar khamsumi'ati ritlin takriban, kira-kira 5 ritel ukuran Baghdadnya. Tapi kalau secara kita kurang lebih 216 liter. Ya, kalau sudah air itu 216 liter itu disebut air 2 kullah. Air 2 kullah. Sekarang yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu air mutanajis. Karena kalau pembahasan air mutahhir, air mustakmal dan mutaghayyir itu akan membutuhkan waktu yang panjang untuk kita jelaskan, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sekarang yaitu air najis. Air najis yang dijatuhi pada air itu najis, sementara itu kurang dari 2 kullah begini. Misalkan di rumah kita ada air itu ditampung oleh bak atau ember, atau ada penampungan kotak, biasa kotak ditampung. Sementara air itu kurang dari 216 liter. Kurang. Misalkan 100 liter atau 50 liter, atau bak itu biasa berapa liter? 10 liter atau berapa liter. Nah, tatkala itu kita mau gunakan untuk bersuci. Kita mau gunakan bersuci, mau berwudu. Tidak ada air, mati lampu, mesin air tidak bisa menyala, yang hanya ada air pada bak atau ember itu. Sementara air itu kurang dari 216 liter. Tatkala kita mau berwudu, kita temukan di sana ada najis. Contoh najis misalkan kotoran cicak, tain belincek. Nah, tai cicak ada di sana, kita lihat dalam bak atau ember itu. Nih, ada tai cicak. Bagaimana ini? Oh, air itu menjadi air najis, air mutanajis. Air mutanajis yang dijatuhi oleh najis, maka air itu tidak boleh kita gunakan bersuci. Bagaimana kalau dimasak? Apalagi dimasak, itu sudah air mutanajis, buang saja. Karena tidak bisa digunakan. Nah, nanti ada cara mensucikan air yang sedikit, ada caranya. Yang kedua, misalkan dia punya bak besar, ada bak biasa dibuat kotak besar, biasa di sebagian rumah ada, di kamar mandinya dibuat kotak yang permanen untuk menampung air. Misalkan dia ukurannya 300 liter. Nah, 300 liter di sana air. 300 liter. Kemudian ada anaknya masih kecil. Tiba-tiba dia naik ke atas kotak itu, kemudian dia kencing di sana. Ya, karena dia kencing di sana, berubahlah air itu. Air yang banyak, lebih dari 216 liter, dikencingi oleh anak kecil, sehingga air itu akan berubah warnanya. Nah, mungkin rasanya tidak berubah, dia rasa pedis-pedis. Ya, tidak rasanya pedis, tapi warnanya yang berubah. Ada perubahan dari salah satu sifat air. Apakah itu warnanya, rasanya, atau baunya? Karena dia ini air mutanajis. Ya, mutanajis. Rubah warnanya, maka air itu tidak boleh digunakan. Ya, buang air itu. Misalkan, ya, kalau pas-pasan ukurannya itu seperti, karena dia berubah, dibuang saja. Nah, dibuang saja. Atau misalkan ada ibu-ibu
Ibu-ibu selesai masak, buat lauk kuah yang ada kuahnya. Misalkan buat bakso atau soto. Setelah jadi ditaruh di dalam, tiba-tiba jatuh kotoran cicak, tai cicak jatuh ke sana. Bagaimana? Dia lihat sendiri. Pluk, ternyata yang jatuh itu adalah tai cicak. Maka bagaimana ini? Buang. Karena itu termasuk air mutanajis. Air kuah bakso atau kuah soto itu termasuk mutanajis. Jangan diambil tainya terus dibuang. Aduh, ini tunak ruwana kemai ini baru najari di tempat rasa. Itu buang saja. Buang. Itu air tanahnya dijatuhi najis. Apakah ada cara mensucikan air yang seperti ini? Misalkan air yang kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah menggunakan penampungan. Penampungan itu kurang dari 216 liter. Kemudian dijatuhi oleh najis. Ya, jatuhi oleh najis. Bagaimana cara mensucikannya? Tambahkan air. Tambahkan air. Seperti contoh yang tadi. Ada di bak itu isinya kurang dari 216 liter, jatuh najis di sana, maka air itu sudah menjadi air mutanajis, tidak boleh pakai bersuci. Tapi sekarang kalau kita tambahkan air lagi ke dalam bak itu, tambah sampai 216 liter atau lebih, kemudian tidak berubah sifat air itu, maka boleh kita gunakan bersuci meskipun ada tai belincak di dalamnya. Kenapa? Karena ukurannya sudah lebih dari 216 liter. Seperti itu. Begitu juga air banyak. Meskipun dia banyak tapi berubah warnanya. Misalkan di kolam. Di kolam itu banyak sekali airnya. Lebih 216 liter misalkan kolam. Mungkin ada 1000 liter atau lebih misalkan. Atau 2000 liter. Tiba-tiba datang gerombolan anak. Di sana dia ada yang kencing, ada yang buang air besar, ada yang mencret sampai kuning air kolam itu dengan najis itu. Maka air itu menjadi air mutanajis, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Bagaimana caranya? Ya, kita tambahkan air. Tambahkan air di sana banyak-banyak sehingga sifat air itu kembali seperti biasa. Hilang warna kuningnya. Ya, maka itu boleh kita gunakan bersuci. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah najis. Mana maksudnya najis? Ya, najis itu seperti apa? Mana yang termasuk najis? Yang pertama yang termasuk najis adalah yang keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang. Keluar air kencing, keluar darah. Nah, itu dari depan. Kemudian dari belakang keluar kotoran. Buang air kecil dan buang air besar. Apapun yang keluar dari 2 jalan itu termasuk najis. 2 jalan yang di bawah, kubul dan dubur. Bagaimana kalau yang keluar dari hidung atau dari telinga, dari mulut? Misal dari mata, tai mata, tai mata misal. Ya, tai matanya. Apakah itu najis? Tidak najis. Apakah tai telinga najis? Tidak najis. Apakah ingus termasuk najis? Tidak najis. Sehingga tatkala ketika kita sholat Allahu Akbar, ada orang yang pilek, dilap pakai mukenahnya. Apakah mukenahnya najis? Tidak najis. Ya. Yang keluar dari telinga, hidung, mata, mulut, kecuali muntah. Keluar dari mulut misalnya tai giginya, air liurnya, maka itu tidak najis. Ya, tidak najis. Misal dulu seperti ini. Muncrat air liurnya. Apakah air liur yang muncrat itu najis? Tidak najis. Ya. Tapi tidak najis bukan berarti bisa dimakan ya. Haram dimakan. Benda suci yang haram dimakan. Nah, itu. Jangan disalahartikan. Ini suci bisa dimakan. Ini tidak boleh. Ya, kemudian yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani. Air mani itu dia suci meskipun keluar dari kubul, maka itu suci air mani itu. Kenapa? Karena dia cikal bakal
pembentukan manusia. Ada pakaian terkena air mani digunakan sholat, maka itu boleh. Kecuali nanti yang najis itu namanya air mazi dan air wadi, itu beda. Ada mazi, wadi dan air mani. Kalau yang dua ini dia najis, kalau air mani ini adalah suci. Itu najis. Yang pertama keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua adalah darah segar dan darah yang busuk. Darah segar, misalnya kita luka, mengalir darah, maka ketika kita sholat itu najis, harus kita bersihkan. Dan juga darah yang sudah busuk, yaitu nanah, darah dan nanah. Kemudian jenis najis lain, contoh najis adalah bangkai binatang yang halal dimakan tapi mati, tetap najis, kecuali bangkai manusia dan ikan dan belalang. Bangkai manusia, ikan dan belalang itu dihukumi suci. Ya. Kemudian muntahan dari manusia atau binatang itu najis. Apakah muntahan manusia ataukah muntahan binatang itu najis. Kemudian yang termasuk najis adalah minuman yang memabukkan, misalkan khamar atau alkohol yang menyebabkan kita mabuk, maka itu dia najis. Seperti itu. Kotoran binatang termasuk najis, ya. Bangkai, darah, nanah itu juga termasuk najis, ya. Nanti bisa dicari di buku atau di referensi lain contoh-contoh najis mana termasuk najis. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan salah, nanti sebagian orang ini suci padahal itu dia najis, ya. Itulah jenis air yang keempat, air mutanajis. Insya Allah nanti untuk air yang suci tidak mensucikan, air mustamal dan air mutaghayyir akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ini sebagai pembukaan saja. Nanti masalah-masalah yang terkait dengan air akan kita sampaikan, sehingga ibadah yang kita lakukan itu termasuk ibadah yang baik dan sah. Ini yang perlu sekali kita pelajari. Ini hanya pembukaan saja. Nanti kita akan diskusikan air-air, masalah-masalah terkait dengan air. Bagaimana berwudu dengan air kaporit, bagaimana apakah sah air kaporit itu digunakan untuk berwudu. Misalkan ada air PDAM, gunakan air keran atau PDAM, kemudian itu tercium bau kaporit. Nah, apakah itu bisa digunakan bersuci atau tidak? Nah, seperti itu. Bagaimana bersuci dengan air teh, apakah bisa atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas. Insyaallah semua kita tetap sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.